Selamat siang, kembali lagi di pertemuan kedua. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum awal mulanya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Kurikulum berasal dari kata kurir, artinya pelari, dan kurere artinya tempat berpacu. Kurikulum diartikan jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dari makna yang terkandung dari kata tersebut, kurikulum secara sederhana diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Dalam pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang seperti politikus, pengusaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya. Sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan track yang harus dilalui peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan meskipun sudah dirumuskan dengan sangat baik, tetapi masih memiliki kekurangan terutama dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, pengembangan kurikulum menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat istilah yang dinamakan landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sendiri sebagai suatu sistem terdiri atas 4 komponen, yaitu komponen tujuan atau aims, goals, objectives, kedua isi atau materi atau konteks, yang ketiga proses pembelajaran atau learning activity, dan komponen evaluasi atau evaluation. Setiap komponen bisa menjalankan fungsinya secara tepat dan bersinergi jika ditopang oleh sejumlah landasan. Secara umum, landasan pokok dalam pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. 1. Landasan filosofis pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat atau pandangan yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu atau bahkan perorangan akan sangat mempengaruhi tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Di Indonesia, tujuan pendidikan nasional Indonesia bersumber pada pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu Pancasila. Landasan dan arah yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila itu sendiri. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan, kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Dengan merujuk kepada pemikiran Ella Lailawati 2003, di bawah ini diuraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat. Kaitannya dalam pengembangan kurikulum yang pertama, perennialisme lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu,
Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu. Kedua, esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Ketiga, eksistensialisme menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. 4. Progresivisme menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. 5. Rekonstruktivisme merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berpikir kritis, dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu. Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Aliran filsafat perennialisme, esensialisme, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang mendasari terhadap pengembangan model kurikulum subjek akademis. Sedangkan filsafat progresivisme memberikan dasar bagi pengembangan model kurikulum pendidikan pribadi. Sementara filsafat rekonstruksivisme banyak diterapkan dalam pengembangan model kurikulum internasional. 2. Landasan psikologis pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan berhubungan erat dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik serta bagaimana peserta didik belajar. Terdapat 2 cabang psikologi yang sangat diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan teori belajar. Pemahaman tentang peserta didik sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Melalui kajian mengenai peserta didik, diharapkan upaya pendidikan yang dilakukan sesuai karakteristik peserta didik, baik penyelesaian dari segi kemampuan yang harus dicapai, materi atau bahan yang harus disampaikan, proses penyampaian atau pembelajarannya, dan penyelesaian dari segi evaluasi pembelajaran. Masih berkenan dengan landasan psikologis, Ella Yulailawati memaparkan teori-teori psikologi yang mendasari kurikulum berbasis kompetensi. Dengan mengutip pemikiran Spencer, Ella Yulailawati mengemukakan pengertian kompetensi bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar dari seseorang yang merupakan hubungan kasual dengan referensi kriteria yang efektif atau penampilan yang terbaik dalam pekerjaan pada suatu situasi. Selanjutnya dikemukakan pula tentang 5 tipe kompetensi, yaitu yang pertama, motif. Sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara konsisten atau keinginan yang untuk melakukan suatu aksi. Kedua, bawaan, yaitu karakteristik fisik yang merespon secara konsisten berbagai situasi atau informasi. Ketiga, konsep diri, yaitu tingkah laku, nilai, atau image seseorang. 4, pengetahuan, yaitu informasi khusus yang dimiliki seseorang. Dan yang kelima, keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental. Kelima kompetensi tersebut mempunyai implikasi praktis terhadap perencanaan sumber daya manusia atau pendidikan. Keterampilan dan pengetahuan cenderung lebih tampak pada permukaan ciri-ciri seseorang, sedangkan konsep diri, bawaan, dan motif lebih tersembunyi dan lebih mendalam serta merupakan pusat kepribadian seseorang.
Dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi, E. Mulyasa 2002 menyoroti tentang aspek perbedaan dan karakteristik peserta didik. Dikemukakannya bahwa sedikit terdapat 5 perbedaan dan karakteristik peserta didik yang perlu diperhatikan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan kreativitas, perbedaan cacat fisik, kebutuhan peserta didik, dan pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Ketiga, landasan sosiologi atau sosial budaya dalam pengembangan kurikulum. Kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Karena itu merupakan bagian dari masyarakat mendapat pendidikan dalam lingkungan masyarakat dan diharapkan mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengembangan kurikulum harus mampu mempersiapkan individu agar menjadi warga masyarakat yang diharapkan. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan muncul manusia menjadi tersaing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi maupun dan proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Setiap di lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik, atau segi kehidupan lainnya. Keempat, landasan iptek dalam pengembangan kurikulum. Pada awalnya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang. Akal manusia telah mampu menjangkau hal-hal yang sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Pada zaman dahulu kala, mungkin orang akan menganggap mustahil kalau manusia bisa menginjakkan kaki di bulan, tetapi berkat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada pertengahan abad ke-20, pesawat Apollo berhasil mendarat di bulan dan Neil Armstrong merupakan orang pertama yang berhasil menginjakkan kaki di bulan. Kedua, kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasawarsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. C. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Ada jenis-jenis dasar dalam pengembangan kurikulum. Prinsip dasar ini dipandang sebagai pandangan dasar yang benar dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini dibedakan oleh tingkat keefektifannya yang diketahui lewat tingkat risikonya. Pemahaman akan perbedaan ini sangat penting sebelum menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk pengembangan sebuah kurikulum. Dalam Olimpia 1991, dengan halaman buku 29-30, jenis-jenis prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum adalah: yang pertama, kebenaran keseluruhan. Kebenaran keseluruhan adalah kebenaran yang jelas atau terbukti lewat eksperimen atau uji coba, dan alasan tersebut diterima tanpa hambatan. Sebagai contoh, pembahasan yang berarti dapat membantu siswa untuk mengetahui aturan-aturan dan mengalami kemajuan dengan mengerti keterampilan sebagai syarat mutlak dari pemahaman yang mendasar akan menghadirkan latihan-latihan yang bermakna. Kedua, kebenaran bagian. Kebenaran bagian ini maksudnya adalah kebenaran berdasarkan data yang terbatas dan bisa diaplikasikan pada situasi tertentu dan tidak bersifat umum. Seperti ada sebagian tenaga pengajar berpendapat bahwa pencapaian prestasi siswa akan lebih tinggi ketika siswa itu dikelompokkan pada jenjang yang sama dalam proses pembelajaran. Ketiga, dugaan.
Sebagai prinsip-prinsip dasar, tidak semuanya benar, bisa juga merupakan dugaan atau uji coba, sementara ide-ide atau dugaan-dugaan tersebut menjadi dasar keputusan dalam pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, Nana Syahdi Sukmadinata menekankan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dibagi ke dalam kedua kelompok, yaitu yang pertama prinsip umum. Ada beberapa prinsip umum dalam perkembangan kurikulum seperti juga yang disampaikan oleh Subandija. Prinsip umum ini meliputi 1. Prinsip relevansi adalah keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Pendidikan dikatakan relevan jika hasil pendidikan tersebut berguna bagi masyarakat. Kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur dan fleksibel. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan terus-menerus dan berkesinambungan. Kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menyangkut saling berhubungan antara tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Selanjutnya, prinsip praktis. Kurikulum memiliki prinsip praktis di mana kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Selanjutnya, prinsip efektivitas. Efektivitas dalam kegiatan berkenan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dan diinginkan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai. Kedua, prinsip khusus. Ada beberapa prinsip yang lebih khusus dalam pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip ini berkenan dengan tujuan pendidikan, pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar. 4. Prinsip berkenan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran. Selanjutnya, prinsip berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Sedangkan Asep Heri Hernawan mengemukakan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip kontinuitas. Keempat, prinsip efisiensi. Kelima, prinsip efektivitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Yang pertama, itu berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum dikembangkan dalam memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial, ekonomi, dan genre. Ketiga, tangkap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan. 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan di dunia usaha dan di dunia kerja. 5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi di bidang kajian
keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. 6. Belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung secara sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata atau suara yang kurang berkenan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.